Samudra Ancol, Jakarta Utara, pada pagi tadi sudah banyak warga yang menghabiskan libur panjang akhir pekannya sembari belajar hewan. Atraksi bersama singa laut dan berang-berang menjadi favorit pengunjung di Samudra Ancol. Singa laut yang berukuran cukup besar ini pemirsa langsung didatangkan dari Uruguay. Singa laut ini menampilkan atraksi seperti menari hingga bermain bola. Para pengunjung tak hanya orang dewasa, anak-anak pun sangat menikmati penampilan dari singa laut dan berang-berang. Selain wisata edukasi binatang, warga juga memanfaatkan untuk wisata kuliner di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Beragam makanan dan minuman viral disajikan jadi pilihan bagi warga menikmati sajian kuliner kekinian. Salah satu panganan yang sedang ramai dibeli adalah makanan Asia seperti kimchi beef roll, beef brown kushiyaki, Saikoro Wagyu asal Korea hingga lokchup makanan asal Thailand. Dan pemirsa, seperti apakah suasana liburan di tempat wisata yang ada di Jakarta pada hari Sabtu ini? Sudah rekan kami jurnalis iNews Naura Syafikah di Ancol, Jakarta Utara, dan Anissa Rizkia di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Kita ke Naura terlebih dahulu pemirsa di Ancol. Ya, selamat siang Naura. Apakah jumlah pengunjung yang datang ke Ancol terpengaruh dengan kondisi cuaca saat ini sedang turut hujan di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, selamat berlibur. Dan di hari ini untuk menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan, saya memilih untuk berlibur di Samudra Ancol, Jakarta Utara. Tadi saya udah melihat banyak sekali atraksi. Tadi pertama saya mulai dengan atraksi singa laut dan berang-berang. Kemudian tadi saya juga lihat atraksi dari lumba-lumba yang keren banget. Tadi mereka bisa main bola, bisa joget juga. Dan sekarang ini adalah salah satu kesempatan untuk pengunjung bisa memberi makan secara langsung, kemudian juga bisa berfoto bersama dengan lumba-lumba di Dolphin Bay yang ada di Samudra Ancol, Jakarta Utara. Dan memang Dolphin Bay ini merupakan salah satu tempat yang favorit sekali untuk pengunjung. Untuk antrian pun tadi sudah terlihat, bahkan di sini juga lumba-lumbanya sudah terlihat untuk bersiap bisa berfoto dan juga dikasih makan dari pengunjung yang ada di sini. Nah, memang kalau untuk Dolphin Bay ini setiap harinya, kalau di weekday ini ada 2 sesi yang berbeda, tapi kalau misalnya di weekend ini ada 3 sesi. Namun sebelum mulai, ini saya mau coba ajak ngobrol salah satu pengunjung dulu yang ada di sini kali ya. Selamat pagi, selamat siang maksud saya. Ini cerah sekali habis ya. Selamat siang Mama. Ma, ini sama siapa aja nih hari ini? Sama anak aku 2, sama ayahnya. Cuma berempat aja. Mungkin boleh kenalan dulu ini dengan Mama siapa? Nuri. Oke. Ini boleh tahu kalau hari ini kenapa sih memilih untuk berlibur di Samudra Ancol dan melihat lumba-lumba? Mumpung ada waktu ayahnya libur, jadi kita kesini. Kita dari Bandung ke sini. Siap. Tadi udah lihat apa aja selain lumba-lumba sih, Mam? Ada singa, terus kita apalagi Bang? Pinguin ya. Terus ke sini ke lumba-lumba sih. Terus gimana ini perasaannya tadi ngeliat anak-anak juga nonton, gimana perasaannya, Mam? Seneng banget ya. Abang seneng nggak? Seneng. Terima kasih, happy holiday. Dadah. Dan memang tadi banyak sekali untuk atraksi, tidak hanya dari lumba-lumba saja yang menjadi daya tarik dari pengunjung yang ada di Samudra Ancol. Ada juga dari Putri Duyung, Penguin, dan pastinya masih banyak lagi yang bisa menjadi tempat dan juga sarana belajar dari pengunjung yang menghabiskan libur di libur panjang di akhir pekan ini. Sementara itu, Pram. Selanjutnya pemirsa, kita ke Blok M, Jakarta Selatan. Ada rekan kami Anissa Rizkia. Anissa, selamat siang. Apa yang lagi tren dan jadi favorit pengunjung di Blok M saat ini? Ya, Anissa. Ya, pemirsa, tampaknya ada gangguan sinyal komunikasi bersama Anissa di Blok M, pemirsa Jakarta. Kami masih menanti apakah jaringan sinyal akan kembali membaik untuk Anissa Rizkia. Ya, Anissa.
Ya, pemirsa, tampaknya informasi dari Blok M tidak bisa kami tampilkan, pemirsa. Kami akan mencoba sesaat lagi. Namun, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu, pemirsa. Dalam rangka libur panjang Isra Mi'raj, Kota Tua tidak pernah habis kehilangan pesonanya. Sejak Sabtu pagi, banyak pengunjung yang sudah tiba dan memanfaatkan berwisata di bangunan bersejarah Jakarta tersebut. Berikut laporan jurnalis iNews Salam Pulungan berikut ini. Ya pemirsa, inilah situasi terkini dari Kota Tua Jakarta, di mana saat ini antusias dari masyarakat atau pengunjung ini sudah mulai tampak ramai untuk mengunjungi Kota Tua Jakarta di momen libur panjang akhir pekan. Karena memang nampaknya Kota Tua Jakarta ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan bersama dengan keluarga dan juga kerabat terdekatnya. Karena memang di sini di Kota Tua Jakarta ini para pengunjung bisa menikmati suasana masa lampau Kota Jakarta yang tentunya ini syarat akan sejarah dan juga budaya, sehingga ini para pengunjung yang datang ke Kota Tua Jakarta ini bisa belajar sambil bermain untuk bisa menikmati sebuah keseruan yang ada di Kota Tua Jakarta ini. Dan kita akan coba berbincang di sini bersama dengan sejumlah pengunjung ya. Halo, dengan kakak siapa namanya kak? Pipi. Boleh lihat ke saya sini kak. Kak Mepi kak. Kak Mepi ini datang dari mana, sama siapa aja ke sini kak? Dari Purwakarta. Dari Purwakarta. Ini sama siapa aja ke sini? Sama teman-teman. Dalam rangka apa ini kak datangnya ke sini? Apakah dalam menyambut momen libur panjang akhir pekan, apa seperti apa ini? Ya, iya. Iya, emang liburan 3 hari. Kan kalau kerja mumet, jadi ngilangin stres aja. Alasannya kenapa nih kak lebih milih liburan di Kota Tua dibanding ke tempat lainnya nih? Ya, dananya sih. Kenapa deh? Lebih Iya. terjangkau apa gimana? Iya, lebih terjangkau. Soalnya ya gimana? Ini udah kemana aja kak selama di Kota Tua Jakarta ini kak? Baru di sini aja, belum kemana-mana. Habis ini rencana mau kemana lagi kak? Ya rencananya mah mau ke Monas, ke Ragunan, ya gimana aja, nanti aja. Oke siap, terima kasih Kak PP informasinya. Nah itu dia pemirsa bincang kami bersama dengan salah satu pengunjung yang memang ini nampaknya wisatawan yang datang ke Kota Tua Jakarta ini tidak hanya datang dari kawasan Jabodetabek saja, melainkan juga dari kota lainnya pun, dari Purwakarta, bahkan juga tadi memang sempat ada sejumlah pengunjung yang datang dari luar kota lainnya untuk bisa menikmati semua keseruan yang ada di Kota Tua Jakarta ini dalam rangka momen libur panjang akhir pekan. Tidak sedikit juga masyarakat yang pada akhirnya ini mengabadikan momennya dengan mengambil foto dan juga video, dan memang ini tempatnya instagramable sekali untuk bisa nantinya diposting di media sosial. Mungkin pemirsa ini masih bingung mau kemana untuk menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan, ini Kota Tua Jakarta bisa menjadi pilihan yang tepat. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masih dalam momen mengisi libur panjang akhir pekan, pemirsa. Kita kembali ke Blok M, pemirsa, untuk menyapa rekan kami Aisyah Rizkia yang saat ini berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan untuk melihat seperti apa sih suasana liburan kali ini di sana. Selamat siang, Anissa. Ya, Anissa, tren kuliner apa yang saat ini paling diburu di sana? Pram dan juga pemirsa. Tentunya banyak sekali makanan dan juga minuman yang disajikan. Ini tren dan banyak dicoba begitu ya oleh para pengunjung yang datang begitu sejak pagi tadi. Mereka rela mengantri nih di area Blok M yang ada di Jakarta Selatan. Nah, salah satunya nih lagi ada proses pembuatan Korean Walnut Cake. Ini merupakan kue yang berbentuk seperti koin begitu, Pram dan juga pemirsa. Ada aneka rasa mulai dari mozzarella, kemudian ada chocoberry dan juga strawberry. Nah, selain itu memang para pengunjung yang datang ini selain rela mengantri lebih pagi, mereka ini juga diberikan banyak pilihan mulai dari camilan, kemudian makanan berat hingga minuman pun tersedia di sini. Saya akan coba berbincang dengan salah satu pengunjung yang sepertinya ini mengajak keluarganya ke sini. Oke, saya akan coba mendekat. Bisa diperkenalkan dulu namanya siapa dan ini dari mana nih, Mas? Saya Raya dari Semarang. Mas Raya dari Semarang, jauh-jauh. Tadi udah sempat nyobain apa aja nih di kuliner Blok M ini? Tadi sempat main ke Pujasera, makan bakmi, dan ternyata kita tahu di sini keliling-keliling ada area event ini ya. Tadi sempat makan wafer juga, beberapa dessert gitu. Jadi udah lengkap banget tadi makan berat, kemudian camilan. Kok bisa tahu nih ada sentra kuliner di Blok M? Taunya dari mana? medsos ya. Kita tahu dari medsos. Jadi karena kita dari luar kota, kebetulan lagi main-main ke Jakarta,
nyari tempat-tempat mana yang bisa dikunjungi kan. Ternyata yang lagi viral tuh di Blok M, ya kita coba ke sini. Ya pemirsa, itu dia tadi laporan rekan kami Anissa Rizkia langsung dari kawasan Blok M Jakarta Selatan, pemirsa, terkait mengisi libur panjang di kawasan wisata kuliner di Blok M Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pemerintah terus mengembangkan wisata Indonesia. Di tahun 2026, wisatawan internasional didominasi milenial dan Gen Z. Selama 2025, sejumlah event nasional maupun internasional pun digelar untuk menarik minat wisatawan. Salah satunya adalah Festival Pacu Jalur yang digelar pada Agustus 2025 lalu. Acara ini pun sukses mengangkat citra pariwisata Indonesia. Di tahun 2026, pemerintah menargetkan peningkatan wisatawan. Dan memasuki tahun 2026, ini sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Menteri Pariwisata. Target di tahun 2025 ini diproyeksikan 15 juta ini tercapai, dan di tahun 2026 targetnya 16 sampai dengan 17,6 juta kunjungan, dan pendapatannya diperkirakan antara 22 sampai 24,7 miliar, dan kontribusinya bisa naik menjadi 4,5 sampai 4,7%. Selama 2025, nilai perputaran ekonomi event mencapai 11,82 triliun rupiah. Acara-acara wisata di Indonesia didatangi 10,8 juta pengunjung. Pada tahun 2026, wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia diprediksi dominasi milenial dan Gen Z. Kemudian diikuti oleh family traveler dan wisatawan lanjut usia atau yang disebut sebagai silver tourist. Dengan prediksi ini, sejumlah event menargetkan milenial dan Gen Z pun bakal digelar di Indonesia. Salah satunya adalah konser BTS. Band asal Korea Selatan ini akan mengguncang Jakarta selama 2 hari, itu pada 26 dan 27 Desember 2026. Konser ini digelar sebagai bagian dari tur dunia mereka. Informasi resmi tur dunia ini pun dibagikan di halaman resmi Big Hit. Tur dunia kali ini menjadi konsep perdana mereka setelah selesai menjadi wajib militer pada tahun 2025.